Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita kedatangan produk dari Synology. Saya paling suka sebenarnya ketika mendengar kata Synology karena produknya selalu powerful, Pak. Jare ini wong Jawa iki ono rego, ono rupa. Lah iku Synology. Sejauh ini saya belum pernah kecewa atau merasa ada yang kurang dari produk-produknya Synology sih. Sebelumnya kita sudah pernah mereview-nya Synology, kemudian routernya Synology, dan sekarang Synology mengeluarkan untuk keperluan personal storage kita yang jauh lebih compact, Pak. Namanya adalah Synology B-Station. Berbeda dengan NAS-nya yang sangat powerful ya, yang bisa jadi penyimpanan file, NVR, CCTV, web server, film server, bahkan kalau jenengan semuanya buka www.nanangmrk.com, hostingnya atau web tersebut itu saya taruh di NAS Synology DS723 Plus, Pak. Jadi saya tidak pernah menggunakan layanan hosting, hostingnya NAS Synology gue tadi, dan itu gratis selama-lamanya sampai NAS tersebut rusak. Nah, Synology sangat tahu bahwa tidak semua insan itu butuh fitur sepowerful itu, Pak. Maka diciptakanlah Synology B-Station. Konsepnya B-Station ini dia sangat persis seperti iCloud, sangat mirip ya. Nanti kita bisa menyimpan file-file foto dan yang lain-lain dari handphone kita secara otomatis ke Synology B-Station ini. Dan itu bisa kita akses dimanapun, kapanpun, gratis selama-lamanya, Pak. Keren, Pak. Dan tentu itu sangat menguntungkan, Pak. Karena kalau misalkan kita pakai iPhone gitu ya, pakai iCloud, itu pasti berbayar dan mahal juga. Atau kita pakai layanan Google Drive yang free juga itu terbatas. Kemudian kalau kita mau langganan 1 tahun 1 terabyte ini juga sudah sangat mahal. Kalau mau pakai Terabox juga iklannya sangat banyak. Atau kalau mau jenengan pakai Google Drive sharing dari Shopee, datanya itu sudah pasti tidak aman dan juga bisa sewaktu-waktu hilang begitu, Pak. Dengan B-Station ini kita bisa langsung colok, operasikan, beres, Pak. Dan ini sangat aman, Pak. Sangat aman. Kenapa sangat aman? Karena fisiknya ada di depan kita, Pak. Tentu saja hanya kita, Tuhan, dan Synology saja yang tahu. Dan Synology pun sangat menjaga benar-benar privasi setiap usernya. Bahkan saking amannya, Pak. Di Synology NAS kan ada tuh yang namanya Synology Chat Server. Teman saya ada yang menggunakannya untuk selingkuh dan belum ketahuan. Sampai pacarnya nonton video inilah. Nah, seperti apa sih Synology B-Station ini? Dan bagaimana perbedaannya dengan NAS-NAS Synology yang lain? Langsung saja kita gaskan. Untuk paket pembeliannya kita akan dapat Synology B-Station-nya, kemudian kita akan dapat adapter powernya, dan di dalamnya juga sudah disertakan kabelan Cat 5E dan ada quick start guide-nya juga. Berbeda dengan Synology NAS, Synology B-Station ini dia tidak punya base ya, Pak, atau tempat untuk harddisknya. Jadi harddisknya sudah built-in di dalam Synology B-Station ini. Kapasitas storage-nya 4 terabyte. 4 terabyte itu sangat besar sekali, Pak. Jadi modelnya beli langsung pakai, sesimpel itu. Dan untuk secara desain pasti saya jamin kalian suka karena dimensinya kecil, kemudian dia itu kalau kita taruh mana-mana itu good looking gitu loh, Pak. Estetik. Terus di bagian sini ada tombol power, ada tombol reset juga, ada USB 3.2, ada USB-C juga, dan juga ada port gigabit Ethernet. Terus sampingnya ada soket DC powernya. Spesifikasinya sendiri Synology B-Station ini dia menggunakan prosesor Realtek quad-core ya, dengan RAM sebesar 1 GB. Sekedar info saja, spek tersebut untuk sebuah file station itu sangat sudah lebih dari cukup, Pak. Nah, sekarang saya akan coba memperlihatkan kepada jenengan semuanya betapa mudahnya kita menginstalasi Synology B-Station ini. Pak, langsung saja kita akan gaskan Synology B-Station-nya. Oke, di sini sudah ada router ISP ya, Pak ya. Di sini saya menggunakan ISP di rumah saya. Bisa pakai terserah sebenarnya, bisa pakai modem, pakai Indium, pakai Bisnet, Icon, My Republic, semuanya bisa, Pak ya. Dan kemudian untuk B-Station-nya kita tinggal tancapkan LAN-nya dulu. Dengan paket pembeliannya kita dikasih kabelan Cat 5E ini. Harusnya bisa mentransmisikan data lebih dari 100 Mbps Cat 5E itu. Nah, kita tinggal tancapkan di port Ethernet-nya di B-Station-nya. Tancap seperti ini dan kabelnya cukup panjang juga. Kemudian kita tinggal tancapkan ke port Ethernet yang LAN di router ISP-nya. Nah, di sini kan ada banyak LAN. Jadi kan bisa tinggal pilih. Pastikan LAN-nya ini menyala. Jadi di dalam konfigurasi router ISP-nya itu biasanya ada LAN-nya, cuman biasanya bawaannya sudah dinyalakan. Tapi kalau misalkan nggak terbaca, berarti konfigurasinya belum dinyalakan. Jadi pastikan
LAN-nya itu mengalirkan internet. Ciri-cirinya itu seperti itu. Nah, kita tinggal tancapkan saja, terserah. Di sini saya tancapkan ke port LAN 1. Oke. Kemudian kita tinggal nyalakan untuk B station-nya. Tancapkan adapternya. Kita tinggal nyalakan tombol power, kita pencet agak sedikit lama, paling 2 detik lah. Nanti dia akan muncul LED indikator di bagian LAN-nya. Dan LAN satunya di router ISP-nya akan menyala. Dan di sini dia mengeluarkan LED indikator kedip-kedip warna putih. Kita tunggu dulu sampai LED-nya berwarna orange. Jadi dia stay di orange, artinya dia siap untuk kita konfigurasi. Sesimpel itu, Pak. Kita tunggu dulu sampai dia LED-nya stay di warna orange. Oke, sekarang B station-nya dia LED indikatornya sudah stay di warna orange seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal konfigurasi saja teman-teman. Untuk men-setup-nya atau konfigurasinya ada 2 cara. Kalau di quick start guide-nya ini kita bisa, dan itu gampang. Kita nggak perlu komputer, Pak. Jadi hanya dengan HP pun bisa. Bisa Android, bisa iOS, bisa semua. Nah, untuk konfigurasinya ada 2 metode. Yang pertama adalah dengan scan QR seperti ini, atau dengan Anda tersambung ke WiFi router ISP, kemudian Anda bisa klikkan portal.b.synology.com/setup. Nanti dia akan langsung terbawa ke halaman setup dari Synology-nya. Atau dengan bisa scan QR yang ada di bawah B station-nya. Oke, saya akan coba konfigurasi. Oke teman-teman, di sini saya akan coba menggunakan cara kedua ya. Kita akan menggunakan login dengan portal.b.synology.com/setup. Jadi caranya gampang sekali. Kita tinggal sambungkan ke router ISP-nya dulu untuk HP kita. Ini di Android atau di iOS sama ya. Jadi kita tinggal sambungkan dulu ke Wi-Fi-nya. Di sini saya tersambung ke Wi-Fi router ISP-nya. Namanya adalah Nanang Emercastor, nama Wi-Fi-nya. Ini pakai Wi-Fi 2,4 GHz yo. Nah, setelah itu kita tinggal buka browser kesayangan kita. Di sini saya pakai Chrome. Dan kita tinggal tuliskan tuh portal.b.synology.com/setup. Seperti ini ya Pak ya. Langsung kita enter. Simple. Jadi dia pakai DNS atau domain name server. Nggak perlu ketik IP-an, rak perlu Pak. Otomatis ya. Ini tinggal kita agree saja. Nah, di sini akan muncul konfigurasinya Pak. Seperti ini. Your personal cloud journey. Kita tinggal klik next di sini Pak. Oke, setelah itu kita disuruh login menggunakan account Synology, atau kalau misalkan jenengan mau pakai Google juga bisa, pakai iCloud juga bisa. Nah, ini saya mau login pakai Google aja biar gak ribet. Saya login dulu ya. Nah, terus kemudian ada agreement seperti ini. Nah, ini kita tinggal scroll ke bawah saja Pak. Kemudian tinggal checklist, kemudian next ya. Dan di sini let's get your online. Pastikan di Synology B station-nya kita sudah tancapkan kabel internetnya. Kemudian kita sudah nyalakan, dan kemudian kita tinggal starting up. Ini sudah kuning-kuning ya teman-teman. Seperti ini Pak. Kita tinggal oke, dan scan QR. Nah, ini kita disuruh scan QR ya, tetap ya ternyata ya. Ini kita tinggal scan QR yang ada di bawah B station-nya, atau kalau enggak kita bisa scan QR yang ada quick start guide-nya. Ini saya scan dari quick start guide. Oke, kita kemudian disuruh untuk menekan tombol power button 4 detik. Kita tekan 1, 2, 3, 4. Lepas. Apa yang terjadi? Oke, dia sedang memulai proses preparing your B station. Semudah itu, Pak. Nah, oke, setelah sudah, kemudian kita bisa memberi nama B station kita ya. Misalkan di sini saya kasih nama MRK B station gitu. Kita coba lihat, dan welcome, your B station is ready to roll. Jadi dia sudah siap untuk dioperasikan. Semudah itu setupnya, anjir, sumpah. Parah. Setelah sudah, di sini dia ada yang namanya B-Files dan juga B-Photo. Ini adalah 2 fitur utama dari Synology B Station kita, Pak. Berbeda dengan NAS-nya yang fiturnya sangat banyak sekali dan aplikasinya juga sangat banyak sekali. Makanya saya sebut dia compact karena fiturnya diminimaliskan lagi hanya untuk storage penyimpanan saja, Pak. Jadi dia memang benar-benar untuk cloud lah. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan aplikasi atau app-nya dari B Station dari Synology ini, teman-teman. Jadi kan bisa download app-nya di Play Store, bisa di App Store juga bisa. Nah, di sini ada 2 aplikasi utama, yaitu yang namanya B-Files. Ini untuk files dan berbagai macam file sih, foto juga bisa. Terus ada yang namanya B-Photo. B-Photo. Nah, ini untuk kita mempermudah membackup foto, melihat foto. Jadi dia semacam Google Foto gitulah. Tapi dia nanti tersimpan secara otomatis ke B
B stationnya Synology ini. Nah, sekarang kita akan coba B files dulu kali ya. Oke, kita akan coba B files. Sebelumnya pastikan dulu bahwa WiFi ponsel kita terhubung ke router ISP. Nah, di sini saya sudah terhubung MRK Store, Nanang MRK Store. Oke, kita accept semuanya. Nah, di sini kita disuruh login, kita login dulu, Pak. Oke, sudah login ya. Ini ada tulisannya welcome to B files. Kita tinggal start aja. Nah, di dalamnya seperti ini. Jadi semacam explorer gitulah. Di sini ada beberapa menu. Ada home, start, kemudian file, share, dan more ya teman-teman. Ini saya akan jelaskan yang paling penting saja karena fiturnya juga sangat banyak seperti biasa lah. Untuk yang paling pentingnya sih di bagian more ada yang namanya cloud service ini ya. Cloud service ini adalah sebuah layanan di mana kita bisa menghubungkan di station kita dengan layanan cloud drive kita yang lain seperti Google Drive, terus Microsoft OneDrive, Dropbox. Nanti kita akan coba ya Pak ya. Tapi kalau kita mau menggunakan cloud service ini, itu kita harus konfigurasi melalui web UI-nya. Jadi nggak bisa lewat aplikasi dulu. Kemudian ada USB backup. USB backup ini adalah kita bisa memungkinkan membackup file yang ada di dalam NAS ini ke harddisk kita atau mau kita copy paste melalui USB A yang ada di B station kita ini. Itu bisa Pak. Kemudian ada external drive, kita juga bisa menambahkan penyimpanan tambahan melalui USB-C atau USB A yang ada di B station kita. Paling itu toh sih. Sekarang saya akan coba masukkan file ya. Kita coba masukkan file di sini. Misalkan kita tambahkan, kita create folder dulu kali ya. Saya akan kasih nama folder misalkan dokumen. Oke, kita checklist, kita add. Oke, sudah ada folder dokumen. Saya akan upload file. Upload file coba kita izinkan, pastikan izinkan ya. Kemudian kita coba masukkan salah satu file saya ya. Ini invoice. Oke, sekarang filenya itu sudah berada di B station kita. Jadi misalkan kalau saya hapus file ini di dalam HP saya tetap bisa mengaksesnya. Jadi storage HP saya itu sangat kosong sekali. Semua data itu saya backup masuk ke dalam B station ini. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti Google Drive lah. Kita juga bisa masukin foto nih. Misalkan ke file lagi, kita misalkan create folder video. Seperti ini, kita add, kita masukkan beberapa video lah ya. Ini saya masukkan video. Oke, kita tinggal pilih upload. Dan oke, sudah terupload semuanya. Dan sekarang saya tidak perlu khawatir kalau misalkan menghapus file-file yang ada di handphone saya karena dia sudah berada di Synology B Station-nya. Oke, sekarang kita akan coba yang namanya cloud service. Cloud service ini dia harus melalui B files web, jadi melalui tampilan webnya ya Pak ya. Kita ketik aja portal.b.synology.com ini ya, enter. Nah, kita akan dibawa ke sini. Nah, kalau kita klik ini kan nggak bisa. Nah, kita harus menggunakan tampilan desktop supaya bisa menjangkau konfigurasinya. Jadi kita situs desktop, oke, seperti ini. Nah, nanti dia seperti ini ya. Kita bisa klik tuh di bagian B files, oke. Nah, nanti dia akan dialihkan ke portal. Nah, ini adalah namanya Quick Connect. Jadi dia itu semacam VPN tapi punyanya Synology gratis, Pak. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, kita tinggal geser ke yang sebelah kiri ini. Nah, di sini ada yang namanya Cloud Service. Kita klik aja Cloud Service. Di sini kita bisa menyambungkan B Station kita dengan berbagai macam platform cloud drive yang tersedia. Di sini ada Dropbox, Google Drive, dan juga Microsoft OneDrive. Misalkan saya mau sambungkan B Station ini ke Google Drive saya, bisa. Kita tinggal klik Google Drive, nanti dia akan terdirect. Nah, ini kita tinggal login aja ke Google Drive kita yang kita inginkan ya. Di sini saya login, tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul keterangan lagi sync direction. Di sini ada beberapa mode ya. Ada two-way mode, artinya two-way mode ini adalah kalau saya ngupload file di Google Drive saya, maka dia akan tersimpan secara otomatis juga ke Synology. Jadi dia termount secara otomatis. Kalau misalkan saya menyimpan file di B Station di folder yang kita tentukan, nanti dia juga otomatis akan terupload ke Google Drive. Ada yang mode one way. Jadi one way ini adalah dari Google Drive to B Station. Jadi misalkan kita ngupload file dari Google Drive, maka dia akan termounting secara khusus ke folder yang ada di B Station. Tetapi kalau kita upload filenya di B Station, dia tidak akan masuk ke Google Drive kita. Jadi ada beberapa mode ya. Di sini saya pakai mode two way. Dan sync foldernya di sini kita pakai bawaan Google Drive, kita done. Oke, ini harusnya sedang proses ya. Ini dia sedang melakukan proses sinkronisasi. Oke, misalkan seperti ini ya. Di sini saya kembali ke B files. Kemudian kita klik di bagian Cloud Service. Nah, di sini kan ada Google Drive B Station Nanang. Kita klik Google Drive, ada folder Google Drive. Di sini saya akan upload file ya. Contoh, kita upload file
video kecil aja lah ya. Ini kita upload. Oke, di sini sudah terupload. Saya ngupload 2 file ya, video ini dan juga screenshot. Kita sekarang coba buka Google Drive. Harusnya 2 file itu dia sudah masuk ke dalam Google Drive saya secara otomatis ya. Dan oke, di sini sudah ada 2 file juga, ada video dan juga screenshot sama. Nah, file ini tidak saya masukkan melalui Google Drive, tetapi dia tersinkronisasi secara otomatis dengan BeStation yang ada di server saya. Nah, dengan B-Files juga kita juga bisa membuat users untuk keluarga atau pasangan kita atau orang-orang yang bisa mengakses ke BeStation kita. Jadi dengan bisa kembali ke web UI, kemudian ke portal.be.synology.com. Di situ dengan bisa klik di titik 3 atas, kemudian ada sistem setting. Nah, di sistem setting nanti kita akan terdirect ke sistem settingnya BeStation ini. Oke, di sini sudah sistem setting, kemudian di bagian kiri ada users. Nah, di sini kita bisa menambahkan users sebanyak 8. Jadi kita bisa menambahkan 8 anggota untuk bisa bareng-bareng mengakses melalui email mereka ke BeStation kita. Nah, pasti kalian akan bertanya, Mas, kalau misalkan saya nggak connect ke router ISP gimana? Jawabannya adalah masih bisa, Pak, karena ini sistemnya cloud. Jadi tidak harus terkoneksi ke WiFi di router ISP-nya yang tersambung ke Synology BeStation-nya ya. Jadi kalau misalkan saya matikan WiFi-nya seperti ini, saya matikan nih. Nah, ini kan mati. Saya menggunakan data tuh 4G. Di sini saya menggunakan provider Bayu. Saya akan mengakses B-Files. Nah, ini filenya masih tetap bisa saya akses. Dan saya tetap bisa melakukan upload dan download. Jadi nggak masalah, sama persis seperti iCloud, sama persis seperti Google File, Google Drive. Itu persis banget, Pak. Tetapi itu sangat bergantung dengan kecepatan internet handphone kita yang kita dapat dan juga kecepatan internet yang disediakan oleh ISP kita. Seperti itu, Pak. Oke, sekarang kita akan bahas yang BeFoto-nya. Kita coba buka BeFoto. Kita login dulu ya, BeFoto-nya. Sign in. Oke, setelah kita login maka akan ada enable photo backup atau not now. Di sini kita bisa milih enable photo backup kalau langsung mau membackup semua foto yang ada di HP kita ke BeStation, atau kalau tidak kita bisa not now. Saya not now saja. Nanti kita konfigurasi belakangan lah. Nah, dalamnya seperti ini, Pak. Jadi persis seperti galeri atau persis seperti Google Foto lah modelnya lah ya. Dan di sini kita ada album, terus ada sharing, ada more dan yang lain-lain lah ya. Di sini saya akan coba contohkan. Kita akan add foto. Kita izinkan dulu, Gatit, izinkan. Saya akan masukkan video 1 dan juga inilah ya. Kita upload to item, view status. Oke, di sini dia sedang mengupload. Upload ini dia kalau kita connect ke WiFi itu lokal, jadi tanpa koneksi data. Kalau misalkan kita tanpa WiFi, berarti dia dengan menggunakan kuota kita. Di sini saya sudah masukkan beberapa foto ya, Pak ya. Jadi seperti ini, seperti galeri-galeri atau Google Foto pada umumnya ya. Menariknya untuk Synology BeStation ini di BeFoto-nya itu dia punya kayak semacam filter AI gitu. Jadi mirip seperti iPhone kan bisa memfilter people, bisa memfilter apa namanya place dan yang lain-lain. Ini contohnya ini ada place nih. Nah, di sini saya mengambil foto bener di lokasi ini. Jadi keren banget sih. Nah, untuk fitur yang paling saya sukai dan paling penting di foto ini adalah di bagian more-nya ya, Pak. Nah, di sini ada yang namanya foto backup. Foto backup ini adalah kita bisa membackup secara otomatis file-file foto atau video yang ada di ponsel kita masuk ke dalam BeStation ini tanpa harus kita upload satu-satu. Jadi dia otomatis tersinkronisasi seperti iCloud atau seperti MiCloud, seperti VivoCloud, seperti Google Drive. Google Drive bisa gitu gak ya? Kayaknya bisa sih. Nah, di sini kita akan coba foto backup. Nah, kita enable foto backup, kita got it, izinkan. Di sini ada berbagai macam konfigurasi, Pak. Ini mirip di Synology NAS sebenarnya. Kita bisa backup new photo only, jadi dia akan membackup foto yang baru saja kita tambahkan setelah kita mengaktifkan konfigurasinya, atau kita bisa melakukan backup all photo, jadi dia akan membackup semua foto yang ada di galeri kita, foto dan video yang ada di galeri kita. Kemudian ada backup pad. Backup pad ini adalah folder yang mau kita backup. Misalkan di sini saya folder backup DCIM-nya tadi. Misalkan di sini saya melakukan backup DCIM ini adalah folder kamera bawaan yang ada di handphone saya. Atau misalkan Anda mau custom, biasanya yang nyampah itu yang banyak file-file nggak pentingnya itu di folder WhatsApp kita bisa custom, Pak. Tinggal di customize, nanti tinggal diarahkan padnya ke apa gitu sesuka Anda. Ada WhatsApp bisnis, WhatsApp image. Di sini
kita bisa pilih folder yang mau kita backup filenya. Dari sini saya akan coba. Kemudian ada upload setting. Upload settingnya ada WiFi only, ada foto only, when charging only, ada yang duplicate file skip WiFi only. Jadi dia akan melakukan backup ketika device kita terkoneksi ke WiFi ISP-nya. Foto only, dia akan membackup file foto-foto saja yang kecil-kecil aja. Kalau video kan panjang biasanya, size-nya gede. Nah, dia nggak akan membackup itu. Kemudian when charging only, jadi ketika kita melakukan charging, dia akan membackup secara otomatis, baik itu ketika kita terkoneksi ke WiFi atau dengan data seluler. Dari sini saya akan gunakan WiFi only saja, kita done. Oke, kita coba. Ini filenya cuma ini toh ya. Saya akan coba. Di sini saya membackup folder DCIM. DCIM itu adalah folder kamera saya. Jadi harusnya ketika saya melakukan foto seperti ini, oke, saya melakukan 2 foto, dia akan otomatis langsung terbackup ke foto. Kita coba lihat di galeri dulu. Nah, di sini di galeri ada 2 foto. Ini di galeri benar ada 2 foto. Sekarang kita akan coba buka di fotonya. Harusnya dia langsung masuk tuh, langsung masuk 2. Baru saja masuk 1. Nah, ini filenya. Dan kalau saya hapus yang ada di galeri, sini kan menuhin kan, Pak. Jadi saya hapus, misalkan seperti ini, saya hapus. Dia sudah nggak ada di galeri saya, dia hilang dari galeri saya. Tapi kalau kita buka Bfoto, dia masih ada, Pak. Karena dia berdiri sendiri di station ini ya. Dan kalau misalkan saya butuh foto ini lagi, begitu kan? Ya saya tinggal download aja. Kita klik download, dia akan terdownload kembali ke galeri saya. Kita tinggal tunggu saja dia mendownload filenya. Dan dia akan kembali lagi ke galeri kita. Tuh fotonya, set ya, gampang kan? Nah, sekarang bagaimana kalau di laptop atau di PC kita, Pak? Nah, sekarang saya akan coba. Nah, kalau di laptop atau di PC, itu dia sudah punya software juga. Tinggal tulis saja Bstation, seperti ini, di Google. Kita klik yang Synology B Drive ini, kita klik, kita oke. Kemudian klik di bagian Bstation, karena produk kita kan Bstation. Nah, di sini ada download. Nah, di sini disediakan link download untuk apps-nya. Ini lengkap banget, Pak. Ada Bstation for desktop, ada Windows dan juga Mac ya, Pak ya. Sebelumnya untuk Mac itu tidak ada, karena saya pengguna Mac. Dan sekarang dia punya Windows dan juga Mac. Kita bisa download aja dan diinstal di PC kita. Oke, setelah kita download dan install, aplikasinya akan seperti ini, kecil aja, dan kita sign in atau login ya. Oke, di sini sudah, dan kita tinggal oke. Oke, sekarang dia akan otomatis kalau di Mac akan membuka Finder ya, Pak ya. Nah, kenapa dia membuka Finder? Karena nanti Bstation kita akan langsung otomatis termounting di Finder, Pak. Jadi kalau kita buka, nah di sini akan ada Bstation seperti ini, dokumen dan video. Dan biasanya saya selalu menyimpan file-file gambar atau video saya di sini dan melakukan editing dari sini. Jadi file-filenya itu tidak ada di laptop saya, tapi dia ada di Bstation saya. Dan kita buka normal, ada file-file kita tadi, video juga ada video-video kita ini. Sayang sekali setiap file yang tersimpan di Bfile ini, baik foto atau video, itu tidak terbaca di Bfoto. Dan juga sebaliknya, file yang kita simpan di Bfoto itu tidak terbaca di Bfiles. Jadi harusnya itu terintegrasi sih. Ini kita buka, ya normal, Pak. Kalau kayak saya putar ya, jalan dengan normal. Oke, itu saja review singkat dari saya tentang Synology Bstation. Menurut saya ini adalah salah satu terobosan dari Synology untuk bisa menjangkau segmen pasar yang jauh lebih kecil lagi. Karena jenengan semuanya pasti menginginkan produk Synology, tetapi mungkin berpikir NAS-nya itu terlalu mahal dan saya tidak perlu fitur-fitur yang serumit NAS-nya Synology. Bstation ini bisa sangat jadi pilihan Anda semuanya. Anda tetap akan bisa mendapatkan fiturnya Synology dan Anda mendapatkan cloud personal storage Anda sendiri, free lifetime. Dan kelebihannya menurut saya harganya jauh lebih terjangkau dari NAS ya, Pak ya, dari NAS-nya dia. Kalau dari NAS yang lain enggak. Dan enaknya lagi dia sudah include drive, jadi kita beli langsung tancap pakai beres. Dan untuk kekurangannya sendiri, di sini saya masih belum suka dengan Bfile dan juga Bfoto yang belum terintegrate. Jadi kalau misalkan saya menyimpan file foto di Bfoto, itu dia tidak akan terbaca di Bfile dan juga sebaliknya. Harusnya dua software tersebut saling terintegrasi. Atau hanya dengan satu software atau app saja kita bisa mengatur si Bstation ini jauh lebih oke sih menurutku. Itu saja. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Saya Nanang MRK, terima kasih. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.